Qala al-musannif rahimahullah wa daman nafa'a bi'ulumihi fid dharain amin. Hifzul qalbi wa qasarna al-an an nadhkura syai'an yasiran fima yata'allaqu bil qalbi alladhi huwa sayyidul jawarih wa malakul a'dha wa huwa ma'linul aqaidi wal akhlaq wan niyat wal al-madhmumah minha wal mahmudah wala sa'adata fid dunya wal akhirah illa in tahharahu wa zakkah anil qaba'ihi war radha'il wa zayyanahu wa halahu bil mahasin wal fadail. Qala Allah Ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Thumma innal akhlaqal mazmumah wal khisalil mamqutah fil qalbi katsiratun. Wa kadzalikal akhlaqul mahmudah wal khisalil mahbubah allati yanbaghi lil mu'min an yuhalliya biha qalbahu katsiratun aidan ila akhirih. Para jamaah rahimakumullah yang matur lip lungun sami lanjutan nilai pembahasan bulan Sajulu masih berkaitan dengan masalah berkaitan dengan hati. Hifzul qalbi, menjaga hati. Al-qalbu summiya qalban litaqallubihi. Hati di dalam bahasa Arab al-qalbu. Al-qalbu kenapa disebut al-qalbu qalbun litaqallubihi? Karena terjadi taqallub, berbolak-balik, tidak tetap. Marak kain pelunggum sami melihat air di atas daun tojang nih, seperti air di atas daun pepaya. Ini juga ini pepatah nih. Maka hati niki wajib dijaga, wajib tak jaga. Yang namanya hati, maka Syekhuna Al-Maghfur ketika tiang di Mekah dulu, tiang baca Nasaihud Diniyah, Nasaih Ad-Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama besar dari Hadramaut yang pada waktu itu terjadi di Yaman gejolak politik. Terjadi gejolak politik antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Di Yaman niki banyak yang akidahnya Syiah Zaidiyah tetapi mazhabnya Syafi'i. Tapi akidahnya Syiah Zaidiyah. Sehingga hampir akan menguasai Yaman. Yang pegang pos-pos penting dalam pemerintahan akan dipegang oleh mereka. Sehingga ulama-ulama yang ada di Yaman pada waktu itu mohon kepada pengelinsir supaya mendoakan negaranya, negerinya menjadi aman, damai, tentram. Dan supaya Yaman dikuasai oleh pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Marak tiang pelunggu mangkin niki berakidah kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niki menyusun sebuah doa sehingga terbaca di seluruh dunia. Seluruh dunia namanya Ratibul Haddad. Ratibul Haddad niki dibaca di Yaman, kemudian pertama kali yang menyusun doa niki adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Orangnya luar biasa dan dia mendapat ilmu laduni. Dan keberkahan ilmunya dirasakan sampai sekarang.
Termasuk peninggalannya adalah nasaihud diniyah, nasihat-nasihat agama yang harus kita pegang. Di antaranya bab yang tiang bacakan pada bulan dulu yaitu hifdzul qalbi. Kewajiban bagi kita menjaga hati. Qasadna al-an an nadhkura syai'an yasiran fima yata'allaqu bil qalbi. Aku sedikit akan menjelaskan beberapa hal yang menyangkut soal hati. Maka baru yang matur al-qalbu summiya qalban. Di dalam logat Arabiah al-qalbu summiya qalban litaqallubihi, karena berbolak-balik dan tetap makin pelunggum sami yang ada di masjid niki rata-rata kita punya anak bedoin biji jari, bedoin bayi, tetapi anak kita niki lahir dari satu rahim, dari ibu bapak yang satu. Misal bedoin anak 2 atau 3 atau 4. Tidak bisa pelungguh menguasai hati anak kita. Tidak bisa. Supaya menjadi ini, menjadi itu, dia tahu. Karena hati itu adalah urusan Allah. Baginda Nabi SAW di dalam doanya mohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di dalam agama dan ketaatan kepadamu. Maka hati niki adalah tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Yang contohkan kepada pelunggun sami yang melinggih duduk di tempat ini rata-rata wah pada berdua bayi, wah pada berdua biji, anduan 3-4 biji jari. Tetapi intinya kita tidak bisa menguasai hati, karena hati itu adalah urusan Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak ukur baiknya seseorang niki dari hati. Maka kalau pelungguh menceritakan sesuatu, kemudian kita ceritakan anak bijem misal, alhamdulillah bedai kanci bijem milik Mekah, bedai kanci bijem milik Malaysia misal, ke solah peratik perangan. Yang disebut peratik perangan bukan yang disebut tindak tanduk tata cara, tetapi yang disebut adalah peratik perangan. Nah, karena hati niki memang pancaran Allah Subhanahu wa taala yang dinilai oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah tidak menilai penampilan kita. Berembir-rembiruan penampilan Allah tidak mempedulikan, tetapi yang dipedulikan oleh Allah ma fi qulubikum, apa yang ada di dalam hati. Karena hati ini pandangan Allah, maka perlu dihiasi dengan hiasan yang indah. Mara pelunggum sami misal makin mengadakan pesta perkawinan. Pesta perkawinan, sehingga di dalam pesta perkawinan niki kita bisa menyewa orang untuk mendekorasi, di mana pengantin kedua mempelai akan duduk bersandingan dengan mertuanya, mertua dari laki-laki, mertua dari perempuan. Karena tempat resepsi pernikahan niki adalah menjadi pandangan umum, menjadi pandangan tamu, maka kita berani menyewa dekorasi niki untuk membuat dekor. Karena apa? Karena yang dipandang berembir-embir ruang kanduk itu tidak pernah kita bawa tamu lihat melihat apa telek kanduk nanti. Yang dilihat tamu adalah dekorasi di mana pengantin kedua mempelai akan duduk bersandingan dengan
mempelai laki-laki dan perempuan, dan didampingi oleh keluarga masing-masing. Yang tiang maksudkan di sini adalah karena hati adalah pandangan Allah, penilaian Allah, maka perlu dihiasi hati ini. Perlu kita hiasi. Seperti Pelunggung Sami menghiaskan penghiasan, mendekor tempat di mana mempelai laki-laki, mempelai perempuan kalau dia pesta perkawinan. Kemudian lagi hiasi, ia pandangan batu. Maka di sini an-nazkura syai'an yasiran, aku akan menyinggung sedikit fima yata'allaqu bil qalbi, apa yang berkaitan dengan hati, alladzi huwa sayyidul jawarih. Hati adalah sayyidul jawarih, pendahulu daripada anggota badan kita, paling terdahulu, paling terdepan, dan menjadi raja. Ibarat raja, presiden, kepala anda desa, tingkat desa, kepala desanya, anda kabupaten bupatinya, tingkat provinsi gubernurnya, tingkat pusat presidennya. Itulah hati. Karena dialah yang akan menyuruh menteri-menterinya. Tangan, menterinya hati. Telinga, menterinya hati. Hidung, menterinya hati. Karena sumber daripada pekerjaan yang Pelunggung Sami kerjakan saat ini dan seterusnya bersumber dari hati kita. Pelunggung datang di sini karena hati. Hati yang menyuruh kita datang di tempat ini. Maka bahasa ulama rahimahullah, selain raja di dalam anggota badan, wa huwa ma'dinul aqaid, di dalam hati juga tempat tersimpannya akidah, keyakinan kita. Meyakini adanya Allah, meyakini segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama selalu menganjurkan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Arang ghairullah atau illallah. Hasbi rabbi jallallah. Ma fi qalbi, tidak ada di dalam hati saya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat daripada menaruh akidah, keyakinan, kecintaan niki ada sama hati. Maka Pelunggung Sami apabila sesuatu terjadi kemudian tidak baik perlakuan, misal makin tiang sebagai sahibul bait, tuan rumah mengundang Pelunggung Sami, datanglah Pelunggung Sami. Munde kuah rungu-rungu, apa bahasa kemai angan gama ipin Bali. Muna uwah ketua. Yang disebut bukan mulut kita, tetapi kemai angan hati. Maka di sini hati itu adalah ma'dinul aqaid. Maka perbaiki hati kita dulu, baru yang lain-lain. Wal akhlak, ma'dinul aqaid wal akhlak, juga sumber akhlak manusia dari hati. Wan niat al mazmumah minha wal mahmudah, niat yang baik ataupun niat yang tidak baik bersumber dari hati. Wala sa'adata fid dunya wal akhirah, tidak akan mendapat keuntungan dunia dan tidak akan mendapat kebahagiaan akhirat illa intaharahu wa zakkah, kecuali kalau kita tidak membersihkannya. Kalau ingin bahagia dunia, ingin bahagia di akhirat, bersihkanlah hati kita. Dari apa? Minal qabaihi warradzail, dari segala macam kotoran-kotoran hati. Kemudian hiasilah hati kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini kita terperingat si ulama rahimahullah.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangatlah beruntung bagi orang yang zakkaha, yang membersihkan hati. Maka dalam ayat ini wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha, maka Allah mengilhami kepada setiap manusia fujuraha, fujur yang diucapkan pertama kali, wa taqwaha, maka jangan heran orang jahat diberikan kesempatan oleh Allah melakukan sesuatu, doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini disebut utama bukan takwa, fujur. Fa'alhamaha, Allah memberikan ilham. Fujuraha, fujur di sini orang jahat. Maka banyak orang jahat bisa terbang, tong keber. Banyak orang jahat bisa jalan di atas air dengan ilmunya. Senang tidak senang, suka tidak suka, itu terjadi. Karena Allah menyebut fa'alhamaha, fujur, terpeliwat dengan sandi kena si Allah Ta'ala di dunia. Maka di dalam ayat ini diprioritaskan sebutan pertama fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka orang yang saleh juga terpeliwat si Allah Ta'ala dengan makbul doanya. Orang jahat pun terpeliwat si Allah Ta'ala di dunia ini. Malah yang disebut pertama adalah fujur. Maka jangan heran manusia di atas dunia ini harap saya tahu keber, harap saya tahu lampak di atas air. Tetapi janganlah kita berbangga dengan ilmu yang kita bisa melakukan tahun keber misal. Saran tahun keber ini, jah bangga lalu, oh, saya bisa terbang. Kedit paling hebat, dari kecil sudah bisa terbang. Apa ranu kenculit, bukal tahun keber ini udah berajah. Suruh-suruh tahun keber, kesur. Janganlah menjadi kekaguman kita apabila seseorang ilmunya sampai bisa terbang. Ilmunya bisa jalan di atas air. Karena lamun ukuran kemuliaan orang karena bisa terbang, kelelawar nih, apa orang kelelawar? Kenculit nih. Yang tanah kenculit itu tong keber terus nih, tanpa ada belajar. Muna iya jadi tolak ukur kemuliaan orang. Karena ada kelebihan marak tong keber, tolam paliai ikan. Empat ni eling kodek tahu ngonong wah. Kedit eling kodek wah tahu keber, tahu kesur. Kalau itu yang menjadi tolak ukur kita. Yang menjadi tolak ukur kita adalah hati. Maka di sini Allah menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang jahat juga. Di nuah taik masjid, di nuah sembayang, di nuah lagu baca tong keber, marah laik-laik ni dengan selak ni, dengan selak. Nak makin dinarak selak je, lain dinarak listrik geluik selak lah. Di dua baleng ketiak ni kilai munawah baru turun hujan, itu sangkep tu ni, sangkep. Di atas balik ada kalangan keber, saran selak. Manusia ni tu, lalu menit tanya keber. Arak selak lebih ni. Arak. Munarak kah? Entah neraka. Jangan ampura yang dengan selak ni pasti syirik. Pasti syirik. Karena tiang sudah belajar soalnya. Kecuali di buah tahun, buah berajah lah. Di Jeddah tak berajah di Lombok. Kebetulan masih kebajang. Masih bajang umur 22, 24 ni lah kira-kira umur. Dengah kebatur saat tahu marah ninja ni tahun keber dari atap ke atap. Bisa melet lalu ada saya jauh kulit lemak tahun keber. Lalu le Jeddah ni bayar balu 10 real si kebayar. Balu 10 real ni sama dengan 800 ribu lah
cara bahasa keluit makin. Banding terlalu berhutang, pokok sak mau. Akhir madik lah tu. Aran 5 malam tu madik guru ni. Guru. Nah, intinya tidak akan bisa terbang lamun mendik mengakui, meyakini Dewa Surya. Bukan Dewa Surya ni, matahari. Sembah jeluh dulu. Ya Allah, nanda jangan nyala tu anak. Berembe tak kat nyedi ni ani kile balik ni. Anak kepen jengkah nga. Kakak nunah mau temangan tu tidur di balik ni. Walhasil alhamdulillah tengah malam tiang kabur. Langsung pulang ke Mekah. Nah, ia tak tahun sa ilmu tahun keber selak nu. Den aja den tahun keber dengan selak nu mundek wah. Syirik den tahu. Amun nah terbaca ilmu niki mu kotoran niki amun parfum ampun. Nah niki ya batur sawah wah nyari niki wah nyari. Wah jadi arak batur kile Madura, Banjarmasin, Lombok, tele napa Medan di kancik kelima. Kalau sudah membaca ini sudah mar ambun kotoran mar ambun manuk pelecing. Nah marak niki. Nah niki terpelampak diberikan kesempatan oleh Allah di dunia niki. Senang tidak senang dengan dia mandik Allah taala. Fa'alhamaha fujur. Fujur berjulu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam ayat Al-Qur'an niki ada yang sama hukumnya. Ada yang disebut duluan. Ada yang disebut belakangan. Kenapa Allah menyebut duluan? Itu ada makna tersirat di dalam. Misal makin az-zaniyatu perempuan. Az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang melakukan zina. Kenapa perempuan dipakai? Dalam ayat diprioritaskan menjadi nomor 1. Karena yang ngundang laki-laki itu ada perempuan. Denar angen sama mama liuk parfum sengeh lalu. Denar angen sama mama kincun tebel lalu. Mararuan udang tekulup nu. Yang tidak ada syahwatnya menjadi ada syahwat. Tetapi dalam ayat lain as-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Yang disebut pertama adalah pencuri laki-laki karena mayoritas pencuri itu dari unsur laki-laki. Bisa juga pencuri niki dari unsur perempuan. Tetapi Allah menyebut dalam bab zina perempuan dahulu. Senang tidak senang silim dek silim batur bini. Kenapa seperti itu? Ahli tafsir mengatakan bahwasanya timbulnya hasrat untuk melakukan kejahatan zina itu disebabkan karena pertama kali menggoda adalah perempuan. Kemudian ayat pencuri tidak disebut perempuan dahuluan tetapi laki-laki. As-sariqu was-sariqatu. Ada nilai plusnya. Ada makna tersirat di dalam ayat niki. Marak mangkin niki. Fa'alhamaha fujur. Ilham itu pemberian Allah yang ditaruh di dalam hati manusia. Yang diilhami oleh Allah itu bisa jadi fujuraha, orang jahat. Wa taqwaha, dan juga orang yang takwa. Tetapi orang takwa kalau dia mendapat sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala biasanya menyembunyikan. Seperti karomahnya para wali. Karomahnya para waliullah itu adalah disembunyikan, tidak menampakkan dirinya. Tidak mau menampakkan dirinya, merahasiakan dirinya karena para wali niki adalah sirrun bainahu wa bainallah. Rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau diketahui oleh orang lain. Seperti yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hambal.
tidak terjadi hujan, panas luar biasa. Maka kalau tidak salah Khalifah Harun ar-Rasyid pada zamannya diminta oleh para masyayikh, para tuan guru, para jamaah untuk sholat istisqa. Istisqa ay talabus suqya minallah. Kemudian dikabulkan. Karena istisqa niki den mara itu pade. Suruh istisqa si bupati. Lemak tak istisqa. Sebenarnya ada syarat-syaratnya. Mengembalikan kezaliman, istighfar kuat-kuat. Kemudian berazam tidak akan mengulangi pekerjaan. Taubatlah dulu niki. Walhasil lepas dari niki. Maka diumumkan oleh ulul amri untuk istisqa. Marali Mekah lah biasa. Diumumkan 3 hari sebelum istisqa. Supaya apa? Masyarakatnya puasa dulu. Kemudian nanti keluar di lapangan dalam keadaan puasa. Itu biasanya di Saudi Arabia maupun di Mesir maraniki situasi kondisi. Tapi istisqa 1 kali tidak hujan, 2 kali tidak hujan, ketiga kali tidak hujan. Akhirnya seorang abid iki budak keluar dari cara bahasa makin bahasa keren, turun gunung ikut andil dalam beristisqa. Tapi tidak bergabung dengan orang banyak. Dia bergabung dengan sendirian, tidak bergabung dengan orang. Dia menyendiri di bawah kolong jembatan. Dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki istisqa yang keempat. Tidak ada ciri hujan sedikit pun. Dinarak nak hujan-hujan dinarak. Tanda-tanda hujan tidak ada. Padahal yang mohon ini adalah para ulama. Ulama kelas tinggi doang. Ilmunya, kesalehannya, kealimannya. Tetapi orang Buddha ini mohon kepada Allah sambil menangis. Dan terdengar ketika pulang para zu'ama cara kita pengelinsir didengar suara orang yang sedang berdoa di kolom jembatan. Ya Allah, aku sangat malu melihat para ulama-ulama kami, pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami semuanya menadahkan tangan sudah 4 kali ya Allah. Yang keempat ini ya Allah, tetapi Engkau tidak rela mengabulkan doa mereka. Ya Allah, hamba-Mu yang sangat hina keluar sekarang. Mohon kepadamu, kabulkanlah permohonan mereka itu. Berkat. Maka setelah berdoa, waktu berdoa niki didengar oleh zu'ama niki dengan saya, dinsil niki. Apa bahasa? Siapa orang ini yang berdoa? Karena begitu selesai berdoa, okap niki datang. Menyatu okap niki sampai hujan. Basah kuyuh. Ulama yang tadi mendengar doa niki. Tertirut lain oleh di kampung orangnya. Ternyata di sana adalah penyimpanan budak. Sementara sak laku pasar marak kain pekan sampilah. Karena budak ini ke manusia yang diperjualbelikan. Akhirnya orang ini berkata, berapa budakmu yang di sini ya Tuan? 40-an orang yang belum laku. Saya ingin beli 1. Oh silakan pilih. Kayu nina mama sama mama. Kalau begitu saya beli 1 saja. Tapi dengan catatan, kumpulkan 1 tempat, tangan sekek dan pelampak ke kenjulu terus sampai habis. Andi narak sak belino. Mbarak bangsi budak ada 1 cuma itu ndak dijual, orang sudah tua, ngerep doang gawe entir. Tapi saya mau lihat. Akhirnya dikeluarkanlah budak ini. Ini yang saya mau. Tinjut nih kayu. Tinjut.
Sehingga berapa harganya? Arba'ina dinaran, 40 dinar tanpa tawaran, langsung terbayar. Nah, terus bilang orang yang beli niki, sekarang saya adalah tuanmu, maka sekarang ikutlah saya. Maka budak niki berkata, ya tuanku, kenapa? Untuk apa engkau membeli saya? Saya sudah tidak mampu berkhidmah. Oh, kalau begitu saya membeli kamu bukan untuk berkhidmah sama saya, tapi saya ingin berkhidmah kepadamu. Karena kamulah yang berdoa tadi di bawah jembatan, dan doamu saya dengar sendiri. Itu sebab saya beli kamu. Kalau begitu ya sudah. Karena saya sudah dibeli, akhirnya ikutlah majikan baru. Begitu udah sampai di satu tempat, arak tahun dengan sembahyang, minta izin. Sembahyang 2 rakaat dong ya tahu. Oh sila sembahyang. Yang rakaat kedua, kemudian dia berkata, ya Allah, sirrun baini wa bainaka. Ya Allah, sirrun baini wa bainaka. Ya Allah, rahasiaku dan rahasiamu terbongkar. Faqbidni. Ya Allah, cabutlah nyawaku jikalau tercabut nyawa itu lebih baik. Maka dia mati dalam keadaan sujud. Mati dalam keadaan sujud. Nah, apa yang dia maksudkan ini? Fa'alhamaha fujur. Bedanya orang jahat dengan orang saleh. Kalau orang jahat menampakkan kelebihannya di depan orang, memamerkan kehebatannya. Tapi orang yang takwa, kelebihan yang dia miliki selalu dia sembunyikan. Terbukti seorang waliullah itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya Allah, sirrun baini wa baina. Rahasiaku dengan rahasiamu sudah terbongkar. Faqbidni. Cabutlah nyawaku. Nah, niki bedanya. Nah, jadi kebersihan hati inilah yang menyebabkan orang itu menjadi ijabatul dakwah. Ya sebab takabulang du'un si Allah Ta'ala. Kalau kita memiliki hati yang bersih. Allah yarham para ulama. Orang pendendam tidak akan makbul doanya. Dia takut si du'un dengan pendendam. Dia takut. Kalau orang pendendam, sulit akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu orang pendendam. Dendam niki dalam hati. Hasad dengkin luwe ampuraya. Dia takut si du'un. Silak baik. Karena Allah akan menolak doa orang-orang yang kotor itu. Sehingga para ulama membagi najis itu ada 2. Najis maknawi dan najis yang zahir. Yang najis yang zahir niki yang menyebabkan terhalangnya keabsahan ibadah. Ibadah sembahyang. Dia sah ibadah sembahyang kalau ada di sana najis yang zahir. Ada juga namanya najis maknawi, yaitu ada yang ada di dalam batin kita, yaitu hasad, dengki. Maka jangan heran para ulama kita terdahulu lamun pada roh sedekah yang didahulukan apa? Istighfar. Istighfar dulu. Sila ngiring. Saya ajari ngirak zikir. Oh sila pelingin ke Tuhan. Bismillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar dulu. Kenapa? Kita bersihkan hati kita dulu, supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu rahasianya. Para ulama kita dulu menyusun doa rawah niki. Ada maknanya tersendiri. Beristighfar 3 kali paling kurang. Untuk apa? Membersihkan kotoran hati yang menyebabkan tertutupnya pintu ijabah. Tertutup pintu ijabah ini. Maka beristighfarlah dulu. Kalau kita mohon kepada Allah, ingatlah kesalahan kita. Ingat iling kesalah oleh Allah Ta'ala. Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
pasti akan dikabulkan doa kita. Maka membersihkan hati niki ya lain pemurun niki. Pengaruhnya adalah ijabatul dakwah. Maka orang yang bersih hatinya nih, hati-hati dengan doanya. Onyak-onyak si duun pada. Karena sangat bahaya kalau dia mendoakan kita macam-macam. Tapi tiang ingatkan li pelunggum sami, jangan sekali-kali mendoakan orang lain dengan al-halak, kebinasaan. Sekalipun kita terzalimi, janganlah kita mendoakan orang untuk binasa. Pada hakikatnya kalau mendoakan orang untuk binasa, pada hakikatnya adalah sedang mendoakan diri kita sendiri. Yang kedua, misal makin terzalimi oleh seseorang, kemudian saya angkat tangan, ya Allah, nama Fulan bin Fulan engkau maha tahu yang selalu menzalimi saya, hancurkanlah mereka, melaratkanlah mereka. Maka malaikat berkata, wa anta minhum wa anta min, kamu juga bagian daripada itu. Tapi kalau ada orang menzalimi kita, doakanlah kepada mereka dengan doa taufik dan hidayah. Ya Allah, saudara saya menzalimi saya, berikanlah kepada mereka taufik dan hidayah. Berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk supaya tidak lagi mengerjakan sesuatu yang jahat. Wa anta minhum wa anta min, niki basin malaikat. Genonya-onya berembe-rembe kegedek le batur, berembe-rembe kebelik salah batur, den bain doa dengan sak mudarat. Karena hakikatnya kembali li pelungguh, kembali kepada kita sendiri. Nah niki. Summa innal akhlaqal mazmumah wal khisalul mamqutah fil qalbi kasiratun. Nah, bahasan ulama, sesungguhnya akhlak yang tercela, sifat-sifat yang tercela di dalam hati manusia sangat banyak. Luwih pacu bahasa. Wa kadzalikal akhlaqil mahmudah wal khisalil mahbubah allati yambaghi lil mu'min kasiratun. Akhlak yang tidak baik di dalam hati kita banyak, juga bersarang di dalam hati kita sifat-sifat yang tidak baik. Begitu juga di dalam hati kita bersarang juga sifat akhlak yang terpuji dan juga hati yang terpuji. Allati yambaghi lil mu'min, yang seyogyanya bagi seorang mukmin supaya memiliki. Waqad istawfal kalam fi dzalika kullih al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali fil nisfis tsani min Ihya Ulumuddin fi dzikril muhlikat wal munjiyat. Karena memang di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala luar biasa. Orang yang membaca Ihya Ulumuddin, semakin kita dalam membacanya, terasa di dalam diri kita semakin kotor. Siapa yang mendalami Ihya Ulumuddin, semakin mendalami apa yang kita kaji, terasa kita semakin bodoh. Saking luar biasa. Maka dia disebut Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Inilah yang mengkombinasikan antara ulama fikih dan ulama tasawuf. Para era pertama baginda Nabi SAW, di bawah baginda Nabi SAW, wafat baginda Nabi SAW, meninggalkan para sahabat. Sahabat Nabi niki bertingkat, tingkatannya tidak sama dari segi ilmu. Maka ada yang disebut dengan ulama as-sahabah, ulama sahabat Nabi. Ulama pertama dia sahabat Nabi, dan kedua ulama.
Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abadillah, Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, banyaklah di kategori ulama us-sahabah. Ada yang sahabat saja, tapi tidak digolongkan dengan ulama. Tetapi sahabat niki dijamin oleh Nabi udul. Karena Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, terutama setelah bai'ah, laqad radhiyallahu, laqad kelitahqiq, radhiyallahu, telah diredai oleh Allah, anil mu'minin alladzina yubayi'unaka tahtas syajarah. Allah bersumpah pakai qad tahqiq bahwasanya orang-orang sahabat yang ikut bai'ah dengan baginda Nabi tahtas syajarah, di bawah pohon kayu yang mana pohon kayu itu ada di Hudaybiyah, makin dikenal dengan Hudaybiyah. Belo cerita ni. Nah niki setelah ulama sahabat muncul ulama tabi'in. Yang pertama kali muncul adalah Imam Nu'man bin Sabit yang dikenal dengan paham mazhab Hanafi. Maka mazhab Hanafi niki tiang waktu di Mekah banyak tiang pelajari, dan semua syariat nas dia adalah logika, dan memang sangatlah logika nasnya nih. Antara paham Nu'man bin Sabit yang dikenal dengan mazhab Hanafi. Dia kalau berjamaah sembahyang tidak membaca Fatihah, makmum niki sepi, waladhdallin, sepi dinara, amin dinara. Apalagi nana yang kena amin tu ada si batu. Ada sak barak kena amin yang sa amin naran apa nomor telun. Nundek dia doang sak tegawe menu-menu. Waladhdallin teduk yang sak nomor 2 tau. Waladhdallin waladhdallin nomor sekit tahun. Nah, lemu sak nomor tu dia keras-keras ni amin. Dia ni doang ni kampuan. Dia dengah sama rak menti. Kita bicara masalah ini. Mazhab Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ketika imam membaca Fatihah kemudian waladhdallin dinara, makmum kena amin. Lalu parang sa Prabowo doang saniko ni Prabowo ni nak kena amin. Ampurayang dia dinara kaitan semenu-menu ni. Ini mazhab Hanafi. Akhirnya muncullah mazhab Syafi'i. Pro kontra antara pendukungnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Sehingga waktu itu ingin debat terbuka antara dua mazhab ini. Orang-orang Syafi'i mengatakan kenapa tidak bilang amin. Orang-orang Abu Hanifah tidak perlu. Maka terdebatlah terbuka. Dibuatkan panggung. Disaksikan oleh dua mazhab itu. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Nah, kemudian kata mazhab Hanafi, mana yang menjadi juru bicara kamu? Oh, majulah di sini, duduk di sini. Kamu siapa juru bicaranya? Yang ini, maju di sini, duduk di sini. Nah, sekarang mari kita berdebat. Kalau bagi saya, kalau sudah kau percaya dengan orang ini apa? Oh, saya percaya. Sepenuhnya saya percaya, kami dari Syafi'i sepenuhnya percaya sebagai jubir saya adalah ini. Saya percaya kepada orang ini.
Nah, itulah mazhab saya. Yang kau anut ini adalah mazhab saya. Saya sudah percaya 100% kepada imam yang menjadi imam sembahyang saya. Apabila imam sudah membaca Fatihah dan membaca waladhdallin, saya tidak perlu bilang Fatihah lagi, tidak perlu baca Fatihah lagi, karena saya sudah percaya dengan Fatihahnya imam. Inilah jawaban saya yang kita laksanakan sekarang. Maka dia mazhab Hanafi tidak membaca Fatihah apabila kita jadi makmum. Karena apa? Fatihahnya imam sudah cukup menjadi Fatihahnya makmum. Tiang lain niki di Jabal Ka'bah. Di Jabal Ka'bah tahun Jerima. Kurang lebih 4 tahun tiang Jerima. Di Jabal Ka'bah nih. Almarhum Tuan Guru Nuruddin, dia gilirannya isya subuh, aran sholah suarin beliau itu, Allah yarham katuan tiang asar dan maghrib, zohor asar maghrib, gitu bagian tiang. Nah, kemudian giliran maghrib, tumben tak jadi imam niki masjid niki, kurang lebih aran setengah masjid niki lah, kebelik masjid Jabal Ka'bah nih. Wah, mungkin waktu saya tidak jadi perluasan masjid. Nah, kemudian tiang jadi buka lawang tiang. Ya tugas tu tahun itu. Aran samula imam ratib orang Saudi yang sebagai pengganti. Buka lawang tiang. Terus gelar apa? Gelar hambal tiang, nyapu tiang. Azan tiang, qomat tiang, imam tiang, berdoa tiang, terborong. Lalu lumayan gajinya sama dengan gajinya camat waktu niki. Beli gaji Jerima. Lalu bagi dua dit almarhum Katuan Nuruddin. Gaji niki alhamdulillah. Nah, ketika tiang sembahyang maghrib waladhdallin, penok masjid niki jamaah haji dait mukim satu, sekek sang kena amin dinara, sepi, ya Allah, 2 kali waladhdallin sepi. Akhirnya assalamualaikum berdoa, Pak Ibu Bar, aran Syekh Qasim, Syekh Qasim, ayah Qasim, ya Syekh, nah, cara dia Syed, mu mak kanggok karan jerimam, mu pesuang kuadani, les kembin basi. Dinara kena amin sekek-sekek. Lah ya Syekh, nehna ahnaf. Saya ini mazhab Hanafi katanya. Masya Allah, ternyata saya belum sampai ke sana ilmunya. Tapi untung saya konfirmasi. Nah, kenapa mazhab Hanafi tidak mengatakan amin? Cukup dengan aminnya imam. Nah, niki maka sangatlah logika mazhab Hanafi niki. Dan mazhab Hanafi lamun demak kemaluan dan batal wudu. Apa bedanya kulit kemaluan dan kulit terong? Lah ya Allah. Aran guru tiang niki Syekh Abdul Karim marani. Syekh Abdul Karim. Tetap temilu ngaji lamun fikih Hanafi milu teu doang tiang. Milu terdoa. Ande nak luik kancing luik lombok Hanafi tiang. Sajari mazhab. Lagu dinara kancing. Dinara kancing wah seri teteparan ekstrim si batu. Dinara kancing. Tetapi dari segi logika pekihnya itu luar biasa. Mazhab Hanafi. Nah, apa kaitannya dengan Imam Al-Ghazali? Ketika munculnya Imam Hanafi, setelah Imam Hanafi, Imam Maliki. Imam Maliki tidak pernah berguru sama Imam Hanafi. Nu'man bin Sabit, Anas bin Malik. Kemudian Imam Syafi'i muncul berguru sama Imam Maliki di Madinah, membaca Muwatta selama beberapa bulan, hafal Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i mempunyai murid Ahmad bin Hambal. Di bawah niki ada juga Daud Az-Zahiri dan seterusnya.
Sehingga di era abad ke-13 muncul ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang menyangkut hati nih. Maka orang-orang tarekah niki merasa dirinya paling bersih. Salahnya dia tamu surga. Nah, misal makin dia terbaik dari tarekah. Nah, dia je marak kain dengan luki kumbuk, luki nyiur. Nia jadi tukang luki, nia jadi tukang parut, nia jadi tukang apa? Pejet. Nah, lagu santan itu mau. Nah, tasawuf ini santannya. Nah, itulah. Sehingga antara ulama tasawuf dengan ulama fikih tidak bisa duduk bersama. Percuma zikir 1000 lagu 6 tahun suci najis. Tidak ada artinya sembahyang kita kalau kita memakai barang yang najis. Akhirnya muncullah seorang ulama, Hujjatul Islam, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mengkombinasikan dua ilmu niki antara tasawufnya dan fikihnya, sehingga dia memberikan ungkapan yang sangat masyhur, man tafaqqaha walam yatasawwafa tafassaqa wa man tasawwafa walam yatafaqqaha tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad aflaha. Siapa di antara kita pendalamannya hanya fikih tok tanpa dibarengi dengan tasawuf, maka fasik, ampah di dalam ibadah. Haru. Nah, pokon wah rukun syarat wah cukup wah sah wah sembahyang, tidak memikirkan itu. Tetapi siapa yang tasawufnya tanpa fikih, tazandaqa, zindik, bisa mengklaim dirinya paling benar dan mengklaim dirinya paling pertama kali dan yang lain tidak akan masuk surga. Tetapi waman jama'a bainahuma, siapa yang mengkombinasikan, fikih harus dipelajari, tasawuf harus dipelajari, bisa mengkombinasikan dua ilmu, faqad aflaha, orangnya beruntung. Orangnya beruntung. Karena ampurayang zaman era abad kedua, ketiga, keempat niki memang zaman ilmu. Kemudian terjadi perang Holaku, kalah. Semua kitab-kitab yang dikarang pada waktu itu ditenggelamkan di sungai Nil dan Furat. Yang ditinggalkan oleh orang-orang barat nih kan ilmu yang menyangkut kimia, fisika, kedokteran, itu diangkut ke barat. Maka semua ilmu yang ada dari barat itu sumbernya dari Islam. Ilmu fisika, kimia dari Islam, ilmu kedokteran dari ilmu filsafat dari Islam. Nah, kemudian yang lain ditenggelamkan di sungai Nil dan Furat di zaman perang Holakun, Belu. Nah, di zaman itu terjadi antara dua lisme ini, antara ulama tasawuf dan ulama fikih, mengklaim dirinya paling bersih, mengklaim dirinya paling tepat. Nah, sehingga duduk bersama para ulama niki, ndak bisa duduk bersama. Maka muncullah seorang ulama besar namanya Hujjatul Islam Al-Ghazali, mengkombinasikan tasawuf harus kita pelajari, juga syariat wajib kita pelajari. Siapa yang bisa mengkombinasikan keduanya, faqad aflaha, akan beruntung. Jadi kalau kita beribadah harus arak tasawuf sekedik, jangan ampah. Satu contoh nih, Puraya, arak batur nih, arak batur, sembayang lebu kende salah, sembayang zohor. Mu tain apa orang? Tain kedit nu, ya terik di sorban. Bubarak. Nah, tain anu baru dia kedit dia naik dari nu dia naik sorban. Aro mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki yang halal dagingnya tidak najis kotorannya. Yang halal dagingnya tidak najis kotorannya.
Iku mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i najis, di halal dagingnya atau tidak najis daging, semuanya najis kotorannya. Dia kelelik mazhab Hanafi pada mazhab Maliki, mungkawih selapun. Bia ni mengandung pindang apa ni? Kandung pindang bia, mengandung pindang. Lamun mazhab Syafi'i najis pindang nu. Najis pindang nu lamun mazhab Syafi'i. Saya kamu kelak lantung apa? Lantung tai. Andung kotoran itu mazhab apa? Mazhab Syafi'i najis dan kanggo sebur pindang nu. Najis nu. Lagu untung mazhab Maliki yang dimakan dagingnya tidak najis kotorannya. Aneh benar-benar al-ummi la mazhabalah. Ummi dan berdua mazhab. Nah, jadi timbullah di era niki namanya Imam Al-Ghazali mengkombinasikan, dan alhamdulillah sampai sekarang kita pakai nih. Dikanggo tasawuf doang tanpa mempelajari fikih. Dikanggo fikih doang tanpa sedikit mempelajari tasawuf. Karena tasawuf niki urusan hati, yang memanage hati kita. Ampurayang yang memanage hati kita. Kalau tidak hati niki dimanage ampurayang, becah terpengaruh dengan lain. Maka apa yang terjadi ampurayang, serahkanlah pada hati kita dan serah li Allah Ta'ala. Insya Allah akan kita beruntung. Terakhir jamaah sanamian, memang apa yang kita alami dalam hidup niki ampuraya serah ujug Allah Ta'ala. Rahasia Allah pasti ada. Yang kisahkan sebuah kisah. Seorang ulama besar, orang Mekah, ulama Mekah niki. Ulama Mekah niki sandal doang telilak. Sandal telilak. Apalagi nak ngelewat surban, sandal telilak. Muridnya di Masjidil Haram niki penuh murid. Mara pengajian Imam Subayil itu Mekah. Guru garan Syekh Muhammad Subayil. Malam Bukhari, malam ngaji Bukhari penuh niki. Julul Matop niki. Sejajar dengan Maqam Ibrahim. Kita ngaji lain ni. Ni ulama besar niki lagu ya Allah seninen yaran cengkal, terdapat cengkal, kasar kotor seninen, kecengkal, kasar mu, pokoknya. Tetapi perempuan niki semua hak sebagai seorang istri dia lakukan. Lagu san nguas piring nun dia milih. Dia milih itu tugas laki-laki. Saya balik syukur dia. Maupun dia milih. Apa gawe ni berserang. Dia berkincu. Dia nantang. Kanda bagaimana malam tidak ada acara malam ini, kalau tidak ada saya tidur duluan. Ya seperti niki lah. Lagu murid dia tahu gitar dia tahu dengar. Menitan tapi guru. Ada yang menawarkan ampurayang Syekh Akpitam dari baru beli lagu sedih nyaim dia. Nanti ya nasib kaku anak solat. Adik wa inak ni ane. Pira murid nawarang. Akhirnya perempuan yang sangat kasar kotor sama suaminya tetapi tidak durhaka. Ingat niki. Kasar kotor unin ucapan tetapi tidak durhaka kepada suaminya. Semua hak suami dia jalankan. Kita solah. Nah akhirnya berdua anak mama. Berdua anak mama. Anak yang laki niki sangat tante sayangi si Umin sak kasar niki. Sangat tante sayangi si Abah. Hingga besarlah anak niki umur 17 tahun. Kemudian ayahnya sudah tua. Walinsir ayahnya. Tapi anaknya niki sudah diajarkan ilmu agama, sudah mapan lah. Ia bahasa nabah nane anak solah, wah ia mah gentik kaku nani.
mulai mak giliran salema aku li samping kamu terus kamu tukul li tok ngajahangnu. Oh nggih abah perintah menawi tamanikang je siap doang. Akhir tu giliran niki malam niki terus abah berbicara. Ni na iya gentik nan ini bijem ni dengah uni surah juluk berembek ruan. Berembek ruan ke surah. Akhirnya mulai kana niki. Yang tengah niki ngangak doang murid niki. Melebihi ayahnya hebatnya. Kok jul anak, stop. Augap. Mentelah kana ni karan. Mbe salai no ni salai no sa suruh kelai sayang ipin balik. Murid sani. Nah, ni. Tertidur doang. Ya bahasa apa? Andai kapada turut angan kamu pada. Saya nginak kadang ni anak ini tidak akan lahir. Dia nak lahir kadang ni andai kat turut angan pada sini pada ni. Tetapi saya yakin dan saya percaya yang namanya ujian itu dititip oleh Allah, tidak melalui ekonomi, tetapi tertitip ujian niki jalan ipin balik. Tapi orang ini sabar, meminit hatinya niki rahasia nih, meminit hatinya, mengolah hatinya. Ya Allah, ujian yang kau berikan kepadaku ini semata-mata adalah ujian darimu. Kami sebagai hambamu menerima dengan baik. Dan alhamdulillah ya bahasa guru niki balik kepada patim kamu pada sak suruh sayang ipin balik lain ni. Dia nak lahir ni turunan ni. Tetapi saya sekarang alhamdulillah memiliki istri yang sangat soleh berkat pemberian nasihat dan perubahan disebabkan karena anak sani. Muandeng kepada patim lain dia nak lahir karena kini bahasa aneh. Maka semua pelungkum suami arak masalah, olahlah hati kita. Ya Allah, ujian bagi saya menerima sepenuhnya. Kalau memang ini tidak baik bagiku, ya Allah berikanlah yang terbaik. Apa salah manunas mengadu kepada Allah? Apa salah pada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah assalam. Maka kering-kering baca hasbi Allah, hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup di dalam hatiku kecuali ma fi qalbi, tidak ada yang di dalam hatiku illallah kecuali Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi gairullah. Bau doa. Nas'alullah assalamah. Mudah-mudahan kita yang keberkahan insyaallah taala. Mudah-mudahan tahun tengah malam, tahun tenjaga hati angen, tahun tenjaga perhati perangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi aqwalina, barik lana fi af'alina, barik lana fi ma razaqtana, waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah senamian minggu sawi bulan sawi luik jamaah mati le bieu niki. Mutiang dit mau hadir lalu bertukar, dit mau hadir. Mudah-mudahan almarhumun sak mati dalam bulan niki sapada tahun jamaah tiang pelungguh yang ikut ngaji dan memang tidak ikut ngaji, mudah-mudahan Allah memberikan rahmah maghfirah berkat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya